yang nikmatnya tak terhingga, yang kebaikannya tak terbayangkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Tapi syaitan senantiasa membisikkan kepada kita, kepada musibah-musibah yang menimpa kita, sehingga mata kita selalu memandang kepada petaka yang pernah menimpa kita. Sepanjang tahun nggak ada banjir. Sekali banjir datang, kita lupa 10 bulan tidak ada banjir. Sepanjang tahun kita hidup senang. Sekali kita susah, kesusahan itu membuat kita lupa dengan nikmat Allah yang banyak. Oleh karena itu Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Maka kita berdoa memohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Agar Allah membantu kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Orang yang umur 40 tahun juga diperintahkan untuk banyak-banyak minta tolong sama Allah. Minta tolong apa? Minta tolong agar kita dibantu untuk mensyukuri nikmat selama 40 tahun hidup itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, bantu hamba ya Allah untuk mensyukuri ya Allah nikmat yang kau berikan kepada hamba, wa ala walidayya, nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tua hamba. Karena memang kita ini susah mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang malam ini kita akan berbincang tentang beliau. Panjang ceritanya, tapi kita akan ambil penggalan-penggalan dari perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam, agar kita semakin cinta kepada beliau. Khususnya di masa yang anak-anak lebih suka meet and greet artis. Ramai siapa? Anak kadang kala bingung kenapa mereka ingin berjumpa dengan orang-orang pendusta. Artis itu pembohong. Dari mana kau tahu pembohong? Hari ini dia jadi ustadz, besok jadi pencuri. Hari ini jadi orang baik, besok jadi orang nggak benar. Hari ini jadi fulan, besok dia jadi fulan yang lain. Itu tuh orang kepingin ketemu sama mereka dengan pendusta-pendusta seperti itu. Adapun untuk berjumpa dengan Nabi alaihissalatu wassalam, terkadang tidak pernah terbetik di hati dia. Padahal setiap sholat dia mengatakan, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa tidak ada dalam hatimu ingin rindu berjumpa dengan Nabi alaihissalatu wassalam? Orang yang benar cinta akan rindu. Dia akan suka menyebut nama Nabi alaihissalatu wassalam, dan akan suka memujinya alaihissalatu wassalam. Pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang sifat rahmat yang ada di diri Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah mengkhususkan sifat ini untuk Nabi. Artinya, kalau ada orang mensifati orang lain,
Bisa jadi orang itu tidak tahu dengan hakikat orang ini, maka dia fulan baik, masya Allah, fulan orangnya dermawan, orangnya gini. Kau nggak tahu di balik itu kayak apa dia. Karena kita hanya bisa menilai dari luarnya. Tapi ini sifat dari Sang Pencipta yang menciptakan Nabi Muhammad SAW, yang dia tahu dengan isi hati. Allah Jalla Jalla menyebut nabinya di dalam Al-Quran Karim dengan sebutan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di atas akhlak yang mulia. Di mana? Di mana-mana. Beliau tuh indah ketika ada di dalam kamar. Beliau tuh indah ketika masuk ke dalam kamar mandi. Beliau tuh indah ketika keluar dari kamar mandi lalu masuk ke dapur. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau indah ketika berjumpa dengan tamunya. Beliau indah ketika berjumpa dengan pembantunya. Beliau indah ketika berjumpa dengan umatnya. Sebagian kita hanya indah di luar. Fulan baik di luar. Setelah itu wallahu alam nggak tahu. Coba tanya sama supirnya, gimana fulan? Supirnya bernyanyi. Fulan ini baik kalau ada orang. Kalau nggak ada orang, serigala. Siapa yang tahu? Yang bersama dia. Tapi Rasul SAW, Allah yang ngasih pujian itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di atas akhlak yang mulia. Di antara bahan dasar akhlak mulia itu rahmat. Allah menyebut nabinya dengan sifat bil mu'minina raufur rahim. Di surah At-Taubah itu. Tapi Allah menyebutkan di surat Ali Imran ayat 3. Allah mengatakan, kayaknya bukan ayat 3, afwan jemaah, ayat 159. Nah, surat ke-3 Allah mengatakan fabima rahmatin minallah linta lahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Kata Allah, maka atas dasar rahmat dari Allah, engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Dua sifatnya, rahmat jadi lemah lembut. Andai kata engkau kasar, ghalidhal qalb, hatinya keras, masya Allah, rame-rame ibu-ibu. Ibu-ibu ada yang bisa dibantu? Enggak dengar juga, jangan. Baik, apa kata Allah? Andai kata engkau kasar. Kita tahu jemaah, kain yang kasar dan kain yang lembut. Orang kalau pakai kain goni, apa yang ingin dia lakukan dengan bajunya? Ingin dilepas. Kalau kau kasar, orang tuh gak kepingin pakai kau, kepingin dibuang, terpaksa aja pakai kau. Orang pakai baju goni, kenapa? Karena gak ada yang lainnya. Kalau ada yang lainnya, buat apa kain goni? Yang buat wadahnya beras. Andai kata engkau itu kasar, ghalidhal qalb, keras hatinya, antum bisa bayangin, jantung tuh lembut. Kalau jantungnya keras, sakit tuh orang, semuanya jadi kaku. Kalau engkau seperti itu, lan faddu min haulik,
mereka akan kocar-kacir meninggalkan engkau. Allah katakan fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun buat mereka. Wasyawirhum fil amr, ajak mereka musyawarah. Kalau kau sudah berazam, bertekad, udah tawakal. Allah tuh cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Apa artinya tawakal? Berserah diri. Tawakal itu memiliki dua landasan. Yang pertama, athiqatu billah, yakin sama Allah. Yang kedua, al-i'timadu ala Allah, menyandarkan kepada Allah. Yakin dan sandarkan kepada Allah. Di ayat Ali Imran ayat 159 ini Allah sebutkan dua sifat buat Nabi SAW, rahmat dan kelemah lembutan. Itu sifat yang Allah sebutkan. Lalu Allah beri arahan kepada Nabi SAW. Artinya orang baik itu tetap butuh arahan. Maka Allah memberikan arahan kepada Nabi SAW untuk melakukan tiga hal: memaafkan, beristighfar, dan mengajak mereka bermusyawarah. Ayat ini turunnya di awal datangnya Rasulullah SAW di kota Madinah. Ada sebuah ayat yang Allah turunkan di Mekah, yaitu di surat Taubah, surat ke-9 ayat 128. Insya Allah kita hafal nih ayat ini. Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian. Ini turun di Mekah. Tentunya beliau menghadapi manusia yang berbeda ketika di Mekah dengan ketika di Madinah. Apa bedanya? Apa cuma bedanya? Kalau di Mekah kebanyakan menolak dakwah beliau. Bahkan mereka ingin membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada yang beriman sedikit. Berbeda dengan Madinah, mereka sudah menerima. Bahkan mereka bukan hanya menerima Rasul SAW, mereka juga menerima sahabatnya untuk kumpul bersama mereka di kota Madinah. Allah turunkan ayat ini maka yang mengatakan telah datang kepada kalian Rasul, seorang utusan, min anfusikum, bukan dari orang lain, tapi dari diri kalian sendiri. Yang kalian tahu kapan dia dilahirkan, yang kalian semua tahu bagaimana dia tumbuh besar di tengah-tengah kalian. Yang kalian tahu bagaimana ketika dia muda, dia pun menikah dengan perempuan dari kalian, bukan orang lain. Karena beda, kalau ada orang lain datang, kita nggak tahu siapa fulan ini. Kok tahu-tahu ceramah, kok tahu-tahu ngasih nasihat. Ada yang kenal sama fulan, tanya, nggak tahu, kayaknya orang Jember itu. Nah, bukan orang kampung, orang dari luar. Tapi Rasul SAW dari kampungnya, mereka tahu. Track record itu semua terekam sama mereka. Sampai bagaimana peristiwa peletakan Hajar Aswad, mereka tahu. Siapa yang menengahin pertikaian di antara mereka? Orang ini. Dan kalian semua tahu. Azizun alaihi ma anittum. Berat buat dia sesuatu. Nggak tahan tuh Nabi SAW
kalau melihat umatnya kesusahan. Umatnya dapat perintah yang berat, nggak tahan Nabi SAW. Harisun alaikum. Dia itu begitu semangatnya, begitu berambisi untuk apa? Untuk kebaikan kalian, untuk kebaikan kita jemaah. Kita nanti akan melihat bagaimana kebaikan Nabi SAW itu bukan hanya untuk para sahabat. Bagaimana kasih sayang Rasul SAW bukan hanya untuk mereka yang hidup di masa itu, tapi beliau juga memikirkan kita yang datang setelah para sahabat. Allah katakan bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang yang beriman, beliau itu sangat pengasih. Rauf itu syiddatur rahmah, rahmat yang tinggi kali. Beliau sangat sayang sama kalian. Nggak bisa tuh melihat umatnya susah, nggak bisa Nabi SAW. Baik, Anda akan mengajak yang hadir di sini untuk mentadabburi yang di surat Taubat ini dulu, sebelum kita lanjutkan dengan yang di Ali Imran. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Tuh kenapa orang-orang tidak mentadabburi Al-Quran? Baca hatam, baca hatam, baca hatam. Padahal dia dicela oleh Al-Quran, ketawa-ketawa dia. Berapa banyak orang yang membaca ayat riba tapi dia pelaku riba. Berapa banyak orang yang membaca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Dia kerjanya gibain orang. Dia kerjanya suudzon sama orang. Dia kerjanya mencari-cari kesalahan orang, tapi baca tuh Quran. Apa penyebabnya? Tidak mentadabburi itu yang dia baca, lewat aja. Makanya Allah menyuruh orang-orang mentadabburi Al-Quran, memahami maknanya, menghayati, dan menjalankannya dalam kehidupan ini. Itu baru tadabbur. Maka supaya kita lebih cinta kepada Nabi SAW, kita perlu mentadabburi ayat ini. Sampai mana sih keindahan akhlak Rasul SAW? Sampai mana sih kecintaan beliau kepada kita? Supaya kita jadi cinta. Kita tuh cinta sama orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita baik sama kita. Dan Nabi lebih baik kepada kita daripada orang tua kita kepada kita. Allah menyebutkan dua fenomena kasih sayang Nabi SAW. Yang pertama Allah katakan azizun alaihi ma anittum. Sangat berat buat dia sesuatu yang merepotkan kalian. Nabi itu sampai nggak sabar. Beliau itu orang yang paling sabar, tapi nggak sabar kalau umatnya dapat perintah yang berat. Sampai nggak kuat beliau. Yang kedua, Allah katakan harisun alaikum. Beliau sangat berambisi untuk kebaikan kita. Kalau kita lihat bagaimana hal-hal yang memberat beliau tidak ingin, subhanallah. Ketika beliau Isra Mi'raj, beliau dapat perintah 50 kali sholat. Antum bisa bayangin, kalau kita sholat 50 waktu, antum baru selesai sholat maghrib, assalamualaikum, assalamualaikum, qad qamati sholat, tuh qomat meneng. 50 kali antum kalau 24 jam dibagi 50, berarti setiap setengah jam sholat. Antum bisa bayangin. Tidur, antum tidur malam setengah jam,
qomah setengah jam. Nggak kebayang beratnya 50 waktu jemaah, subhanallah. Maka bagaimana Nabi ketika mendengarkan nasihat dari Nabi Musa, dia naik menuju kepada Allah. Diturunkan 5, turun lagi, naik lagi sampai 5. Kenapa beliau lakukan itu? Azizun alaihi ma anittu. Berat buat dia apa yang memberatkan umatnya. Nggak tahan beliau. Kita lihat bagaimana Rasul SAW kadang-kala beliau meninggalkan suatu amalan, padahal beliau suka dengan amalan tersebut. Gara-gara gitu, beliau tuh ingin sholat tarawih berjamaah aja. Tapi beliau hanya lakukan berapa lama? 3 malam aja. Ya gimana nggak suka beliau melihat umatnya di malam hari Ramadan semuanya kumpul di masjid. Tapi beliau tinggalkan itu karena takut diwajibkan. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, menyusahkan umatku, aku akan suruh mereka pakai siwak setiap mau sholat. Beliau ingin sholat isya itu diakhirkan, tapi beliau takut memberatkan sahabatnya. Dan pernah beliau coba. Beliau pernah sholat isya itu jemaah, adzan tetap waktunya. Masuk waktu isya, Bilal adzan. Orang dengar adzan pada ke masjid. Mereka nunggu qomat. Jam 8 belum qomat, Nabi belum keluar. Karena dulu Bilal baru qomat ketika melihat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Jam 9 belum qomat. Ceritanya Anas, itu masjid sudah nunduk semua orang-orang. Jadi udah ada yang bunyi, sampai ada yang bunyi, ada yang ngorok katanya Anas bin Malik. Sampai hampir tengah malam baru Rasulullah SAW keluar. Lalu beliau mengatakan, tuh orang-orang sudah selesai sholat, kalian belum. Kalian itu dihitung sholat selama kalian menunggu waktu sholat. Laula an asyqa ala ummati, andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, la akhartul isya ila nisfil lail, aku akan mundurkan isya sampai tengah malam. Di akhir waktu akan dilaksanakan isya. Kira-kira kalau sekarang antum ajak kajian sejam, tidak mari-mari Ustaz. Nah, gimana kalau sampai tengah malam? Tidur tuh orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang kala lagi sholat, beliau cerita, beliau ingin sholatnya dipanjangin, ingin baca surat yang panjang, ingin ruku yang panjang, ingin sujud yang panjang. Fa'asma'u buka asabiyin, beliau lagi sholat, dengar suaranya bayi nangis, anak nangis. Fa'atajawazu fi sholati, aku mempercepat sholatku. Kenapa? Kesian sama ibunya. Kalau antum jadi imam sekarang, nggak ngurus apa bawa ke masjid. Mungkin habis sholat antum marah-marah. Para jamaah ya, tolong ya, anak-anaknya jangan dibawa ke masjidnya. Kita ini kepingin khusyuk sholat di masjid. Nah, Rasul SAW dicepetin sholatnya demi itu anak tuh, dan bukan dimarahin. Aina rahmah. Di sini kadang-kala kita udah kehilangan tuh contoh di diri Rasul SAW. Kita yang tidak mau mencontoh. Kadang-kala kita sok sudah baik. Rasulullah SAW sholat ke masjid bawa cucunya.
Dibawa cucunya, tapi digendong sama beliau. Dibawa cucunya. Beliau sholat jadi imam. Kira-kira kalau imam sekarang sholat bawa cucunya, bawa anaknya, apa kata jemaah? Aduh, kemana bininya dia itu? Wallah, kita akan suudzon. Kita akan ngomong macam-macam. Kenapa? Karena kita udah nggak baca tuh sejarah. Atau kadang-kala kita, itu kan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kita disuruh mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa yang kau contoh? Kalau kau mengatakan itu Nabi alaihissalam, selama tidak ada kekhususan buat beliau. Beliau pernah sholat jemaah, sujud, lama sujud. Sampai salah satu sahabat itu kepingin tahu kenapa sujudnya lama. Dia lihat, oh ternyata Hasan atau Husain main kuda-kudaan di punggungnya Rasul SAW. Kira-kira kalau itu terjadi sekarang, mungkin imamnya diganti. Masa imamnya ganti aja? Tidak menghargai kesucian masjid. Asa anaknya dibawa ke masjid kayak gitu. Anak kita nggak ada yang kita bawa ke masjid. Kok dia bawa anaknya ke masjid? Subhanallah. Aina rahmah. Itu Nabi alaihissalam. Bil mu'minina raufur rahim. Beliau sayang sama kita. Beliau bahkan rindu kepingin ketemu kita. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara harisun alaikum, beliau sangat berambisi untuk semua kebaikan kita. Makanya tidak ada satupun kebaikan kecuali telah beliau jelaskan kepada kita. Beliau tidak pernah dikasih pilihan dua hal. Untuk milih dua hal, illa ikhtara aisarahu. Pasti beliau milih yang lebih mudah. Kalau dikasih dua pilihan, kita apakah mencontoh beliau dalam urusan ini? Allah, dalam urusan kita, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu menjadi apa jemaah? Menjadi jargon ya sebagian orang yang bekerja. Rasulullah SAW tahu ada dua pilihan, yang satu sulit, yang satu mudah. Beliau pilih yang mudah. Buat siapa? Buat umat. Makanya beliau pernah berdoa mengatakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq anhu. Ya Allah, kalau ada seorang yang jadi pemimpin yang ngurusi urusan umatku, lalu dia mempersulit umatku, persulit hidup dia, ya Allah. Dan barang siapa yang ngurusin urusan umatku, farafaqa bihim farfuq bihi, ya Allah. Lalu dia memudahkan, dia lembut orangnya, maka kau lembutlah sama dia, ya Allah. Itu rahmat Nabi alaihissalam. Semangat Nabi untuk kebaikan kita alaihissalam. Pernah beliau malam hari keluar dari rumahnya, dicari sama Aisyah, gak ada. Diikuti, ternyata sedang ke kuburan Baqi. Ngapain? Doain sahabatnya yang mati di sana. Allahumma ighfir li ahli Baqi'il gharq. Dan kita lanjutkan setelah Isya insyaallah. Silakan yang ke masjid, ibu ke sholat di sini, bapak anu udah jamak tadi sholat maghrib sama Isya. Kita cukupkan di sini, kita dengarkan adzan lalu kita lanjutkan setelah Isya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus ya, masui ya mas.